Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Raihan Maulana Ramadan, NIM 2024 1010 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu modul ke-7, yaitu tentang naive Bayes classification. Baik, yang pertama itu tugasnya eh, dari Adul CSV. Dari Adul CSV ini, saya di sini. Nah, dari Adul CSV ini kita diperintahkan untuk melakukan data pre-processing. Seperti biasa, data pre-processing data itu di sini diminta untuk membatasi dan juga ngedrop atau buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Kemudian di sini untuk membatasi umur 25 sampai 40 atau rate-nya nanti atau ratingnya itu 25 sampai 40. Yang pertama di sini saya menggunakan Pandas, Matplotlib, NumPy, Sklearn dan Seaborn. Dan juga Matplotlib di sini inline seperti ini. Setelah dijalankan maka akan seperti ini. Nah, ini merupakan CSV atau dataset dari Hadoop CSV ini. Dari sini ini belum di drop mana feature yang dibutuhkan. Nah, kita bisa lihat di sini ini merupakan feature-feature dari atau kolom dari dataset dari Hadoop CSV ini. Di sini saya membuang atau drop dari kolom work class FN kemudian education, occupation, relationship, risk, capital gain, capital loss, native country seperti itu. Jadi di sini kemudian detail di drop, maka di sini hanya ada educational name, marital status, gender, hours per week, kemudian income. Jadi hanya mengambil 5 kolom saja seperti itu. Kemudian kita membatasi dari perintah di sini membatasi yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Di sini mengambil atau slicing dari age dari kolom age di sini di mana lebih dari sama dengan 25 dan kurang dari sama dengan 40. Jadi mengambil data di antara ini seperti itu. Jadi menggunakan slicing. Lalu ditampilkan akan seperti ini dan info ini. Jadi tadi di sini ada 48.842 kolom setelah dibatasi atau menggunakan ratingnya, jadi rate-nya itu antara 25 sampai 40 itu hanya tertinggal atau tersisa 20.199 kolom. Kemudian di sini cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Setelah dicek tipe datanya, ternyata di sini ada 3 kolom yang itu marital status, gender dan income ini masih berbentuk objek atau belum integer semua seperti itu. Maka di sini dilakukan balancing yaitu dengan menencoding dari kolomnya. Ini pertama membuat variabel di mana df copy di sini yang itu membawa datasetnya di dalam masukkan dalam ini. Kemudian df encode.head di sini untuk menampilkannya, untuk menampilkan mengecek apa df encode ini sudah membawa dari datasetnya. Kemudian di sini membuat variabel untuk menampung fungsi dari preprocessing label encoder di sini. Kemudian di sini yang pertama itu dari gender. Gender ini kan male dan female. Jadi value-nya cuma ada 2, itu 1 untuk male dan 0 untuk female seperti itu. Setelah di encode.
Kemudian dari marital status di sini ada divorced, ada married spouse, married shift spouse, married spouse absent, kemudian never married, separated, separate, dan juga yang terakhir widowed. Jadi setelah di encode, maka berbentuk seperti ini dari value-nya dari marital status ini. Kemudian dari income ini karena di income ini ada yang lebih dari 50k dan juga kurang dari 50k, kurang dari sama dengan 50k. Maka di sini yang kurang dari sama dengan 50k itu dia income-nya itu 0, dan yang lebih dari 50k itu sama dengan 1, seperti itu. Setelah dicek maka data type-nya itu sudah integer semua, tidak ada yang objek seperti itu. Kemudian di sini cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding tidak diperlukan. Kemudian cek data null dan data duplicate. Kemudian handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan, seperti itu. Kita cek, ternyata di sini tidak ada data yang null. Kemudian kita cek data duplikat. Nah, data duplikat di sini ada 12.436 data yang itu duplikat, seperti itu. Kemudian diperintah untuk handling dari datanya, atau data duplikat itu di drop dengan fungsi drop duplicate ini dari variabel, mengambil dataset dari variabel itu df encode, seperti itu yang sudah di encode tadi. Setelah di clear, nah maka seperti ini. Jadi tadi dari 20.199 rows, maksud saya entries atau value-nya itu 20.000, sekarang 20.000 rows, 20.199 rows, itu value-nya sekarang tinggal setelah di duplikasi data yang dihapus itu sekitar ini 7.763 rows atau value-nya itu seperti itu. Kemudian cek data outlier dan dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature, handling outlier jika diperlukan. Nah, jadi kita mengecek di sini untuk menampilkan di sini menampilkan semua dari feature-nya, dari age, educational, kemudian marital status, gender, hours per week, dan income, seperti itu. Di sini yang terlihat di sini ada hours per week, yang kemudian ada educational 6, di sini ada outlier. Jadi di sini setelah ditampilkan ini ada outlier di sini. Kemudian income ini bukan termasuk outlier karena income sini kan sudah di input tadi itu hanya 0 dan 1, seperti itu. Kemudian hours per week ini juga ada outlier. Nah, kemudian kita diperintah untuk handling. Di sini new data. Kemudian data yang tadi sudah di-clear EF di sini, yang tadi sudah membersihkan data duplikat itu, kemudian ditaruh dalam new data. Nah, dari new data ini dipisah itu kuantil menggunakan seperti biasa, seperti kemarinnya itu pembersihan dari outlier itu menggunakan kuantil 0,25 dan 0,75. Kemudian ditimpa atau data yang lama itu dimasukkan data yang baru, seperti itu. Nah, setelah ditampilkan maka seperti ini. Tidak ada outlier lagi. Yang sebelumnya outliernya dari educational 6 ini ada di educational 6 ada di sini, yang kemudian setelah dianu tidak ada, seperti itu. Kemudian dari hours per week di sini sama hours per week tadi data outliernya di sini lumayan banyak. Kemudian setelah dibersihkan maka akan seperti ini. Mohon maaf, maka akan yang hours per week ini maka akan seperti ini.
Kemudian normalisasikan. Normalisasikan menggunakan normalisasi minimax. Sebelum itu di sini saya menampilkan heatmap atau data korelasi antar data seperti itu. Dari sini kita menggunakan scalar preprocessing dengan min-max scalar. Kemudian di sini menglist atau menampilkan data per kolomnya atau feature-nya seperti itu. Kemudian scalar min-max scalar di sini untuk menampung dari fungsi min-max scalarnya yang sudah tadi diimport. Kemudian kolom list new data kolom seperti ini untuk menampung kolomnya. Kemudian scalar fit new data kolom. Jadi di sini untuk menampung per kolomnya. Jadi scalar fit di sini jadi per kolomnya itu ditampung dalam sini. Kemudian new data scalar di sini untuk menormalisasikan datanya itu antara, jadi nilainya nanti itu berkisar antara 0 sampai 1 seperti itu. Saya tampilkan seperti ini. Mohon maaf, akan seperti akan seperti ini. Jadi nilainya, value-nya dari per kolomnya ini sudah antara 0 sampai 1 seperti itu. Kemudian di modeling ini, lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30% serta tampilkan hasil skor akurasi. Nah, hasil pertama di sini kita mengcopy new data dalam variabel useDF di sini. di sini, kemudian tetap di sini menggunakan scalar model selection train test split. Di sini untuk mengambil data train seperti itu. Kemudian di sini X ini untuk menampung kolom dari age, education 6, marital status, gender, dan hours per week. Jadi X di sini untuk menampilkan. Kemudian yang di train itu kemudian yang targetnya itu kolom target atau yang tujuannya itu ya di income ini. Jadi income ini ditampung dalam variabel Y seperti itu. Kemudian di sini mengimport scalar naive Bayes import Gaussian seperti yang kemarin dicontohkan di dalam modul ini seperti yang dicontohkan dalam sini. Kemudian setelah diimport, kita di sini menggunakan yang pertama itu 20%. Menggunakan test size 20%. Jadi X-train pertama di train dulu, kemudian dites dengan skornya itu mendapatkan skor itu 0,781 dan sekian ini. Itu yang 20%. Kemudian yang 25% itu mendapatkan skor 0,77 sekian ini. Kemudian yang 30% itu mendapatkan skor 0,7754 sekian ini. Jadi itu dari data preprocessing sampai ke modeling menggunakan metode naive Bayes seperti itu. Naive Bayes classification. Kemudian selanjutnya itu penghitungan manual. Lakukan modeling secara manual, boleh menghitung di kertas, Excel, spreadsheet, namun tidak diperbolehkan menggunakan coding. Klasifikasi menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset dummy jodoh naive Bayes dataset XLSX. Jadi menggunakan yang kemarin diberi oleh ASDOS itu ini dataset dummy itu jodoh naive Bayes dataset. Jadi datasetnya ini seperti ini. Jadi di sini ada N, di sini N ini mungkin maksudnya itu kepintaran atau kecerdasan. Kemudian harta, kemudian ada kolom perilaku, ada kolom kesetiaan dan keputusan. Jadi targetnya ini atau kolom feature targetnya ini itu keputusan seperti itu. Nah,
Tentukan hasil keputusan sesuai pernyataan berikut. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Pinterpol untuk kecerdasannya, kemudian hartanya itu tajir, kemudian perilakunya itu jempol dan kesetiaannya maksud saya perilakunya itu baik dan kesetiaannya itu jempol. Baik. Sebelumnya di sini saya telah menghitung manual, yaitu dengan keterangannya itu keputusan itu K, gas lamar itu GL, kemudian dipikir dulu itu HDD, kemudian N atau kepintaran atau kecerdasan itu tetap N, kemudian harta itu H, perilaku itu PR, kesetiaan KS, Pinterpol PP, Biajasi BAS, kemudian tajir T, agak tajir AT, baik B, toksik TX, dan juga jempol itu JP. Di sini saya pertama itu menghitung prior dari feature-nya, targetnya itu dari yang gas lamar kemudian HDD. Di sini dari gas lamar sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan. Jadi dari priornya sendiri itu ada 10 dari 20 dataset seperti itu. Jadi ada 10 dari 20 dataset, yaitu jadi priornya itu 0,5, sama juga halnya dengan keputusan itu harus dipikir dulu itu hanya 10 dari 20 data maksud saya bukan dataset, dari value-nya seperti itu, atau dari kolomnya. Jadi ada 20 rows, ada 20 baris atau 20 value. Kemudian di sini ada 10 value atau 10 rows yang gas lamar, kemudian dipikir dulu ini juga ada 10 seperti itu, dan mendapatkan nilai prior yaitu sama-sama 0,5 seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 1 untuk yaitu menghitung posterior. Nah, di mana posterior di sini per kolom itu dibagi dengan jadi jumlah kolom. Jadi kayak ini Pinterpol, N Pinterpol ini dibagi dengan jumlah kolom dari gas lamar. Jadi seperti ini. Mungkin bisa dicontohkan di sini. Di sini dari karena yang gas lamar ini hijau, kemudian di sana diminta itu Pinterpol. Pinterpol ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dari nilai Pinterpol ini ada 9 dibagi dengan jumlah kolom dari itu yang hijau tadi yang atau gas lamar. Gas lamar ini ada 10, jadi 9 per 10. Sama halnya dengan yang lainnya. Jadi di sini ada harta itu tajir. Karena di sini dimintanya itu tajir. Tajirnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 per 10. Sama halnya yang lainnya. Kemudian sampai ke kesetiaan itu jempol. Dan setelah itu, kemudian yang terakhir itu dikalikan dengan prior. Prior dari yang pertama itu menghitung yang gas lamar. Gas lamar ini itu priornya 0,5 kan yang tadi. Jadi dikalikan yang terakhir itu dengan priornya dari gas lamar. Jadi dapatkan hasil seperti ini. Sama halnya dengan yang menghitung yang menggunakan yang dipikir dulu. Pertama itu menghitung kolomnya, dimana dibagi dengan kolom dari dipikir dulu, sama kemudian dikalikan dengan prior dari dipikir dulu. Mendapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, kemudian tentukan apa dari kelas yang atau yang kategori ini itu termasuk dalam kelas yang apa. Nah, kalau kita lihat di sini bandingkan, maka yang lebih besar ini dari kelas gas lamar. Jadi dia masuk ke dalam kategori seperti ini nih, masuk ke dalam kategori gas lamar seperti itu. Kemudian dari soal kedua ini yaitu semuanya Biajasi. Jadi Biajasi semua. Jadi empat-empatnya kolom itu yang mencari nilai value-nya itu Biajasi. Jadi dari gas lamar itu sama penghitungannya mendapatkan nilai 0,018, kemudian
dari HDD itu mendapatkan 0,0378. Jadi karena di sini lebih besar dari HAM dipikir dulu ini, maka dia masuk ke dalam HAM dipikir dulu kelasnya, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, bagaimana hasil keputusan pelatihan tersebut diterapkan pada data Bayajasi, agak tajir, toksik, dan Bayajasi, seperti itu. Sama penghitungannya. Di sini didapatkan yang gas lamar itu 0,0003, kemudian yang HDD atau HDP dulu itu 0,063. Jadi karena lebih besar dari HDP dulu, maka di sini masuk ke dalam kelas HDP dulu. Seperti itu penjelasan dari saya, yaitu tentang modul Naive Bayes Classification. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.